Nih style gue bawain minuman kesukaan lu, latte tanpa gula. Thank you. Lu latte juga, tumben. Latte gula aren, extra sugar, minuman favorit ya kan. Hati-hati lo sugar rush. Kayaknya umur segini udah gak ngaruh gak sih? By the way, yuk kita sapa GB Mates dulu, yuk. Hai GB Mates, welcome to GB Technology Zone on the Web Station. Bersama kami, Natalia. dan Stella. Wah, rasanya udah lama ya kita nggak nyapa GB Mates kayak gini. Betul banget, Stel. Buat GB Mates yang baru bergabung, pada playlist ini kita akan ngobrol bareng profesional yang sudah berpengalaman banget di dunia IT. Penasaran siapa yang kita undang hari ini? Berikut video profilnya. Dik Bahar, seorang profesional yang berkecimpung di dunia IT selama lebih dari 15 tahun. Beliau merupakan lulusan University of Wisconsin, Milwaukee, dan saat ini menjabat sebagai Country General Manager Lenovo Infrastructure Group Indonesia. Beliau juga memiliki hobi masak dan inilah masakan karya beliau. Tempting ya, GB Mates? Hai Pak Dik, welcome and thank you ya sudah berkenan untuk datang ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Ya, sama-sama ya Nat. Thank you juga ya Nat dan Stella. Saya sudah diundang kemari. Wah, ternyata kalian selain sibuk nyari PO, kalian juga berbakat jadi host juga ya. Sesekali Pak di depan layar. Anyway, ternyata hobinya masak ya Pak? Ya, sebenarnya itu juga salah satu mungkin stress relief buat saya ya. Jadi kalau kadang-kadang over the weekend saya sempat buat masak buat anak-anak saya di rumah, seperti itu. Menunya apa nih biasanya Pak yang dimasak nih? Ya, macam-macam sih. Kadang-kadang bisa Western, bisa Italian, bisa Japanese, bisa Indonesian, dan Chinese juga. International ya? Next time kita jangan ngobrol-ngobrol masak-masak aja kali ya. Boleh. Di awal tahun seperti ini, teknologi research company seperti Gartner sudah merilis teknologi tren di tahun 2024. Salah satunya yang saat ini banyak dibicarakan adalah AI dan IoT. Aku pengen tanya sih Pak, bagaimana Lenovo menyikapi teknologi tren saat ini? Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang AI, ini adalah salah satu topik yang lagi hype sekarang ini ya. Kalau kita sadari, beberapa event-event IT terakhir itu pun semua membicarakan tentang AI. Nah, dari Lenovo sendiri, sebenarnya kita sudah melihat AI ini dan kita terus mengembangkan tentang yang related dengan AI. Jadi dari sisi IoT, kalau saya bisa bilang, mungkin Lenovo itu mempunyai produk lini dari pocket to edge to data center dan sampai ke cloud-nya. Dan juga kalau misalnya kita bilang tentang AI ini adalah salah satu teknologi yang kita terus kembangkan, di mana Lenovo itu akan melakukan investasi sebesar $1 billion untuk R&D ini. Wah, investasi $1 billion itu nominalnya besar sekali loh Pak. Boleh dielaborate nggak fokus investasinya itu dari sisi apa? Jadi Lenovo itu akan melakukan pengembangan untuk semua aspek untuk sisi computingnya. Bisa dibilang dalam 3 tahun ke depan, Lenovo akan mengembangkan tentang AI ready, AI devices, dan AI optimized untuk semua produk lini Lenovo. Dan juga selain daripada itu, Lenovo juga akan melakukan embedded AI content terhadap semua vertical industry yang related terhadap ini. Jadi bisa dibilang output dari investasi ini ke depannya customer-nya Lenovo bisa expect Lenovo mengeluarkan produk-produk yang mungkin sudah embedded AI-nya di dalamnya, atau mungkin Lenovo mengeluarkan infrastruktur yang bisa support kebutuhan dari aplikasi berbasis AI gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi kita berharap bahwa dengan adanya AI generated khusus untuk vertical industry tersebut, ini bisa menambah produktivitas dari customer kami. Oke, kalau kita bawa lebih dekat ke market Indonesia, sudah relevan belum sih Pak untuk AI teknologi ini dan edge computing? Yang tadi saya sempat bilang ya, tanpa disadari sebenarnya kalau kita lihat sudah banyak bisnis yang menerapkan AI di sekeliling kita. Jadi kalau kita lihat perkembangan sekarang yang lagi ngetren adalah tentang generative AI. Jadi generative AI ini banyak diterapkan, misalnya salah satu contohnya untuk customer relationship dengan menggunakan advanced chatbot, gitu kan. Kemudian di sektor industri untuk education, saya juga banyak melihat bahwa ada AI teacher ya sekarang namanya, yaitu juga menggunakan generative AI. Kemudian juga kalau kita ngomong di sektor e-commerce, di Indonesia sendiri ada salah satu e-commerce besar yang sudah menggunakan AI untuk urusan logistiknya. Jadi mereka bisa menerapkan AI untuk menghitung pada saat mereka menerima order, berapa besar dus yang akan dipakai untuk meng-packing ordernya tersebut.
Itu salah satu contoh yang diterapkan di sektor e-commerce dan logistik. Jadi kalau di sisi perbankan pun kita juga melihat sudah banyak teknologi AI ini diterapkan, salah satu contohnya untuk customer relationship dengan menggunakan AI chatbot gitu kan. Kemudian juga ada fraud detection analysis yang menggunakan berbasis dengan AI. Nah, itu salah satu contoh di perbankan. Dan kemudian untuk di sisi retail itu juga banyak kita lihat sudah menggunakan berbasis AI dan edge computing dari sisi Lenovo. Jadi kita lihat banyak sekali potensi di situ. Berarti tanpa disadari sebenarnya teknologi AI itu udah banyak diimplement di kehidupan sehari-hari di beberapa lini industri gitu ya? Betul banget Stella. Ya. Dan juga ada salah satu kelebihan dari Lenovo, kita mempunyai keunggulan di sisi HPC, High Performance Computer. Di mana salah satu contohnya di Barcelona. Barcelona ini menggunakan teknologi HPC dari Lenovo, dan selain daripada itu ada Barcelona Smart City, itu menggunakan edge computing dari Lenovo juga. Oke, itu kan dari POV market ya Pak. Nah, kita sekarang jalan dikit ya. Kalau dari sisi produk sebenarnya apa sih yang di-push Lenovo? Salah satu dari server Lenovo yang berbasis AMD adalah SR675 V3, di mana server ini baru mendapatkan CRN Award, adalah salah satu AI infrastruktur solusi yang terbaik di sisi server. SR675 V3 ini juga mempunyai salah satu keunggulan, di mana server dengan berbasis 3U ini memuat sampai dengan 8 GPU card di dalamnya. Dan ini sangat versatile untuk GPU aplikasi dan performa untuk di sektor AI. Dan juga untuk di sisi Intel, kita mempunyai SR670, di mana server ini bisa memuat berbagai macam tipe GPU yang kami punya. Dan juga untuk di sisi HPC ini juga kita mempunyai server dense, di mana server dense ini mempunyai teknologi water cooling untuk mengeliminasi suhu panas karena GPU tersebut. Ini kita namakan dengan teknologi Neptune. Ada berbagai pilihan ya berarti ya, dari AMD, Intel sampai dengan high performance computing. Betul. Dan tidak hanya sampai di situ, untuk di sisi edge pun kami mempunyai server edge yang berbasis dengan Intel maupun dengan AMD, di mana kelebihan dari server edge ini adalah server edge ini bisa ditaruh di mana saja. Termasuk salah satunya yang tadi saya sempat sebut di Smart City Barcelona, server ini ditaruh di luar, di jalanan dengan menggunakan chassis. Jadi server ini bisa ditaruh di luar dari data center. Dan di luar daripada itu, di sisi software pun Lenovo mempunyai sebuah software orchestration yang kita sebut dengan LICO, di mana software ini bisa membantu dalam aplikasi AI tersebut. Last question nih Pak untuk menutup obrolan kita hari ini. Kenapa harus Lenovo instead of brand lain? It's a good question ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang nomor satu mungkin yang perlu kita ingat, Lenovo mempunyai reliability yang sangat cukup bagus, di mana kita juga menduduki peringkat nomor satu berdasarkan data dari report dari ITIC. Dan juga selain daripada itu, Lenovo mempunyai banyak sekali world record benchmark ya, di mana world record benchmark ini sangat bisa digunakan dalam aplikasi dan workload yang ada di customer kita. Dan yang ketiga juga tidak kalah penting, bahwa kalian juga ingat ya bahwa Lenovo mempunyai visi from pocket to edge to cloud dan sampai ke data center. Itu portfolio yang sangat cukup lengkap end-to-end dari Lenovo seperti itu. Oke, GB-Mates, to sum up discussion kita hari ini bersama dengan Pak Dik Bahar, kita tahu bahwa Lenovo sudah sangat mengikuti tren teknologi yang ada di tahun 2024 ini. Mulai dari IoT teknologi, di mana Lenovo mempunyai wide product range, mulai dari pocket, to edge, to data center, sampai dengan ke cloud. Kemudian dari sisi IoT, keseriusannya nggak perlu dipertanyakan lagi dong. Dengan investasi $1 billion untuk AI, kita bisa lihat bahwa Lenovo sangat serius untuk masuk dalam tren teknologi ini. Kemudian kita juga tahu bahwa Lenovo memiliki banyak sekali produk yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Terakhir yang terpenting, jangan lupa bahwa Lenovo number one in reliability. Thank you ya Pak Dik, insightful sekali sharing kita hari ini. Iya, thank you Pak untuk kami. Ya, sama-sama Nat sama Stella ya. Oke, GB-Mates, kita sudah sampai di penghujung sesi kita hari ini. Aku belum in frame, kok udah selesai loh. Padahal aku udah diet sampai singset gini loh, dan cucok meong mbak. Ye, kemana aja Neng Wati? Oh ini toh yang namanya Neng Mati, dari tadi udah ditunggu-tunggu loh. Iya, tadi aku habis nge-gym mbak dan mas Iki yo makanannya, udah aku siapin. Monggo.
Yaudah, ini kita ngemil, Neng Wati yang closing deh. Loh, kok aku? Ya udah, sana kamu aja yang closing biar banyak durasinya. Yuk, waktu dan tempat dipersilakan. Oke deh. Kameranya yang ini toh? Oke GB Mates, gimana obrolan hari ini? Mantap tenan toh? Semoga bermanfaat untuk kita semua ya GB Mates. Matur suwun. See you on the next GB on the Map session.